Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifkin Nurohim dengan NIM 67021800009 akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah sistem kendali buatan saya. Pertama-tama, ini merupakan rangkaian Proteus saya, yaitu skematik dari proyek yang saya kerjakan. Lalu kita langsung masuk saja. Oh iya, di sini ada Arduino, lalu ada motor servo 2 dan kompim. Saya mengerjakan di mana apabila ini kita menggunakan face detection pada OpenCV-nya, maka kalau kita akan ke kanan, motor servo pun akan bergerak. Lalu apabila kita posisinya di atas pada kameranya, motor servonya pun akan bergerak juga. Jadi dia motor servonya itu akan mengikuti kemana arah kita berada pada kameranya. Jadi judulnya Face Detection with Motor Servo. Ya, begitu. Maaf saya tidak bisa menjelaskan judul yang lebih bagus lagi. Movement Detection. Ya. Lalu selanjutnya kita langsung aja masuk ke Face 2, yaitu ini merupakan codingan dari Python saya. Di sini saya menggunakan import CV2, import NumPy SNP, import serial, import time, lalu di sini ada Arduino ARD, saya singkat sebagai serial COM2 dan baud rate-nya 9600. Di sini berguna untuk mengkoneksikan antara Python dengan Arduino IDE lalu dengan Proteus-nya. Tetapi pertama-tama sebelum kita pastikan dulu sudah menyalakan virtual serial port monitornya agar bisa terhubung COM2-nya. Cara membuatnya itu seperti ini. Kita masukkan konektor tipenya, lalu di sini COM1 atau COM2, nah sini kita pilih COM3 sebagai emulate baud rate finish. Nah, begitu. Ini kita hapus lagi. Nah, kita memakainya di sini COM2. Kita start emulation. Sudah ini kita minimize. Lalu kembali lagi kepada Python. Lalu ada face cassette, CV2 cassette classifier, harsh cassette frontal face default XML. Ini merupakan sebagai codingan awal dan file untuk memverifikasi wajah pada OpenCV. Lalu fit sama dengan CV2 video capture 0, ini merupakan variabel untuk mengcapture video dari webcam saya. Lalu kita masuk ke codingan utamanya, while true frame sama dengan fit read, yaitu membaca frame untuk masukkan ke frame variabel. Lalu gray sama dengan cv2.cptcolor frame, cv2.color underscore bgr to gray, yaitu maksudnya seperti untuk mengkonversikan frame yang didapat menjadi gambar dengan skala abu. Lalu dia masuk ke face cassette detect multiscale. Ini merupakan parameter untuk gambar yang ingin dideteksi. Lalu min size itu merupakan ukuran minimum wajah dalam pikselnya, jadi dalam seperti kotaknya itu. Lalu min naik bor 3 ini itu merupakan respon untuk objek. Apabila lebih dari 3 responnya, maka dia akan dianggap sebagai wajah dan ditampilkan. Lalu kita masuk ke kondisi looping untuk mendeteksinya. Di sini ada for X, Y, WH dalam wajah. CV2 rectangle ini merupakan persegi panjangnya. Frame dalam kurung XY dalam kurung X plus Y, Y plus H 255,0,0,2. Ini untuk menggambar persegi panjang sekitar wajahnya. Lalu expose sama dengan X plus dalam kurung Y per 2, yaitu merupakan koordinat, cara menghitung koordinat X dari pusat wajah. Lalu Y pos sama dengan Y plus H per 2, yaitu menghitung koordinat Y dari pusat wajah. Ini merupakan width and height. Lalu if expose lebih dari 280, ini yaitu untuk memeriksa wajah berada di posisi kiri, kanan, atas, dan bawah, seperti yang saya sudah bicarakan sebelumnya. Ini merupakan, maka dia akan menuliskan ARD write
kutip L encode. Encode untuk memasukkan datanya. Lalu time sleep agar dia seperti terjadi delay, seperti itu agar tidak terus-terusan. Lalu elif expose kurang dari 360, maka dia ARD write R dan encode kembali, lalu time sleep. Lalu else ARD write S langsung encode time sleep. Ini berarti dia seperti posisi di tengah. Lalu ypos lebih dari 280, maka dia akan menggunakan kutip D ARD titik write-nya. Lalu apabila kurang dari 200, dia akan menggunakan ARD write kutip U encode, lalu sama seperti ini. Dan else-nya dia akan masukkan ARD write S, disamakan seperti pada X dan Y agar sama. Ini merupakan titik tengah dari koordinatnya. Untuk dari webcam apakah wajah berada di tengah. Lalu break. Lalu CV2IM show frame-frame untuk menampilkan frame di window berbeda seperti capture kameranya. Lalu K sama dengan CV2 wait K dalam kurung 1 dan 0 XFF ini seperti untuk keluar dari programnya. Lalu apabila K sama dengan ORD key, jika key di keyboard ditekan, maka dia akan keluar dari proses looping dan dia akan menutup semua Windows, lalu menutup serial komunikasi dan memberhentikan capture dari webcam. Ya, kita lanjut ke Arduino IDE-nya. Di sini. Di sini saya menggunakan include servo H karena saya menggunakan program untuk servo. Lalu servonya yaitu servo dengan variabel servo X dan Y. X dan Y ini merupakan horizontal dan vertikal. Lalu integer X sama dengan 90, integer Y sama dengan 90, ini batas untuk pergerakan servonya. Lalu void setup, serial begin 1600 samakan dengan Arduino-nya, lalu kita samakan dengan Python-nya. Di sini dia menggunakan 1600 untuk baud rate-nya dan COM2. Lalu di Arduino-nya juga kita sudah di port COM2. Lalu servo X attach 9, servo X attach 10 ini menggunakan pin 9 dan pin 10 pada Arduino-nya. Lalu write X dan Y. Lalu di delay 1000. Lalu kita buat char input untuk masukkan input pada variabelnya. Lalu kita masuk ke void loop. If serial available, ngecek apakah ada data pada serial buffer yang dapat dikirim, yang sudah dikirimkan dari Python. Lalu apabila ada, input sama dengan serial read. Nah, ini input yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu if input sama dengan variabel U, sama dengan kutip U, maka servo Y write Y plus 1 untuk sudut servo sesuai dengan inputan yang masuk. Lalu Y plus sama dengan 1 untuk memperbarui nilai sudut dari servo. Kita masuk ke else if input sama dengan kutip D, servo Y titik write Y min L. Ya, lalu di sini ini sama seperti sebelumnya, dia servo Y titik write Y min 1, lalu Y min sama dengan 1. Dan L servo Y titik write Y, titik koma, lalu if input sama dengan L, maka servo X write X min 1, lalu di bawahnya X min sama dengan 1. Untuk else if-nya dia ini menggunakan kutip R datanya, lalu masuk ke servo X, write X plus 1, X plus sama dengan 1. Ini lebih baik dibeginikan. Ya. Lalu else-nya yaitu write X saja, lalu input sama dengan kutip 2. Lalu di sini dia proses akan mengulang terus hingga diberhentikan oleh user. Kita verify. Verify selesai, kita kopikan file directory hex-nya untuk ke Proteus. Sini kita masukkan. Ya.
Lalu di sini jangan lupa untuk mengatur COM-PIM-nya dengan physical point-nya COM2, bouldernya 9600 dan virtualnya samakan 9600. Selesai di sini saya untuk horizontal yaitu menggunakan pin 9 dan vertikal pin 10. Sama seperti pada Arduino IDE-nya 9 dan 10. Lalu kita start dulu Proteusnya dan kita start pada Python-nya. Run modul. Iya, terlihat kamera sudah open. Lalu apabila kita ke kanan, dia horizontal akan mengeluarkan hasil minus. Lalu apabila kita ke kiri, maka horizontal dia akan bergerak kembali dengan plus. Lalu apabila kita ke atas, hasil vertikal dia akan menjadi plus pergerakannya, dan ke bawah dia akan menjadi min. Nah, begitu. Ini dia bisa mengikuti kemana arah kita bergerak. Apabila kita di tengah, dia maka akan diam seperti ini, tidak bergerak. Nah, apabila sudah 90, ini udah mentok dia 90, maka dia tidak akan bertambah lagi seperti ini terus. Tapi apabila akan kesampingkan kembali akan terjadi seperti delay tersebut. Ibaratkan seperti mesin sudah memutar untuk kembali ke posisi awal. Ya. Baik, sekian dari saya Rifki Nurohim untuk presentasi Tubes sistem kendali. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada tata bahasa saya dan pada video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.